semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat WebGIS yang dinamis datanya. Jadi kita akan menghubungkan WebGIS kita dengan spatial database. Dalam perkuliahan ini kita menggunakan PostGIS. Jadi harapannya adalah ketika data atribut dari WebGIS kita itu kita perbarui, kita update, kita ubah, itu perubahannya muncul di WebGIS. Seperti itu ya. Jadi kemarin kita sudah buat WebGIS-nya menggunakan plugin QGIS to Web, atau kalau teman-teman mencoba membuat from scratch juga sudah saya beritahu untuk mengikuti step by step tutorial yang ada di web leaflet. Boleh ya, dua-duanya boleh bikin from scratch, boleh membuat dari QGIS to Web. Cara untuk membuat WebGIS sendiri tidak harus menggunakan library leaflet ya. Ada juga library OpenLayers, ada juga beberapa website yang menggunakan Tableau untuk membuat WebGIS. Ada juga yang menggunakan Esri ya, punyanya Esri ArcGIS Online Map, itu juga bisa digunakan. Jadi yang mana saja. Leaflet itu sendiri merupakan library JavaScript ya teman-teman. Jadi hasil QGIS to Web yang sudah kita buat itu kan hasilnya di dalam library leaflet, menggunakan library leaflet, itu artinya dia berjalan di klien ya. Sifatnya JavaScript kan dia berjalan di klien. Maksudnya apa? Maksudnya berjalan di klien itu adalah artinya teman-teman tidak harus menaruh hasil peta tersebut di server. Contohnya ini saya taruh di entah folder di mana, bukan di dalam htdocs ya. Itu ketika kita buka dia akan tetap bisa di load. Itu menunjukkan dia scriptnya berjalan di client side, tidak di server side. Nah, hasil dari generatannya itu kemarin ya, kalau teman-teman sudah pelajari, sudah dibongkar-bongkar, itu bisa dilihat di index.html-nya ini ya. Kalau kita buka index.html-nya ini, itu cara kerjanya adalah pertama leaflet itu mengeload base map ya. Base map di sini menggunakan OpenStreetMap. Lalu di atas OpenStreetMap itu baru di load data peta tematik yang kita mau tampilkan. Itu diambil dari data JSON, data dalam bentuk JSON ini ya. Ini datanya dalam bentuk JSON. Jadi kalau kita buka data JSON-nya bentuknya adalah seperti ini. JSON itu apa? JSON itu adalah format pertukaran data ya, sebetulnya seperti XML, tapi yang lebih sering digunakan saat ini adalah JSON dibandingkan XML. Biasanya itu sendiri kepanjangannya adalah JavaScript Object Notation, di mana JSON itu adalah sintaks untuk data exchange tadi. Karena dia sudah merupakan bentuknya itu sudah merupakan objek JavaScript, jadi dia sudah siap pakai, langsung kita panggil di JavaScript, bisa langsung kita proses. Sedangkan kalau dalam bentuk XML ya, dengan tag pembuka dan tag penutupnya ini, kita harus parsing terlebih dahulu, dan itu lebih ribet daripada JSON. Jadi bentuk JSON itu adalah dia merupakan pasangan name dan value seperti ini ya. Petik di depan ini adalah name, dan petik setelah titik 2 itu adalah value-nya. Jadi antar kurung kurawal ini merupakan satu objek, di dalam antar kurung siku ini itu menunjukkan array. Jadi kalau kita lihat contoh data ini adalah array employee. Employee itu di dalamnya ada objek John Doe, kemudian Anna Smith, kemudian Peter Jones. Nah, kembali lagi ke data JSON yang WebGIS yang sudah kita buat, ini berarti ada type ya, type feature collection. Nama ini adalah nama filenya. Di sini nama filenya saya IndoSE 2016_1. Kemudian ada ini tipe CRS 84 yang kita gunakan.
Kemudian ada fitur, fitur di sini kita mempunyai 34 fitur berdasarkan jumlah provinsi ya, di mana disimpan dalam bentuk array. Array itu memuat 34 fitur provinsi dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, yang mau kita lakukan adalah ini kan sampai sini sudah jadi WebGIS kita. Tapi bagaimana kalau seandainya ada perubahan data ya. Misalkan Aceh ini tadinya 101 berapa ini? 1.014.309 tenaga kerja misalkan ya. Apakah kita harus mengedit JSON-nya ini satu persatu seperti itu atau misalkan apa kita harus mengenerate ulang dari QGIS, kemudian setiap kali ada data baru kita generate ulang, tidak memungkinkan seperti itu ya, apalagi untuk data yang sifatnya sangat dinamis seperti COVID sekarang ini misalnya ya, di mana datanya diupdate terus, itu tidak memungkinkan kalau kita mengedit JSON-nya ini satu-satu diedit atau kita generate lagi. Kita butuh cara yang lebih cerdas, cara yang lebih dinamis, yaitu datanya tentunya disimpan di suatu spatial database, kemudian kita hanya mengedit datanya di database itu, kemudian yang akan mengenerate JSON yang baru dengan data yang lebih update, kemudian ditampilkan ke index.html ini adalah potongan program, tentunya bukan kita yang melakukan ya. Nah, jadi kita akan membuat potongan program itu. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat arsitektur web kita yang pertama kali di-generate adalah ini WebGIS-nya. Ini WebGIS-nya ya, layer dari leaflet JavaScript-nya itu mengambil data dalam bentuk JSON, Nah, mau pakai open layers, mau pakai Esri juga rata-rata seperti ini ya, arsitektur WebGIS itu dia mengambil data dari dalam bentuk JSON. Nah, kemudian kita pengen JSON-nya ini agar selalu update, mengambil data yang terbaru yang kita simpan di PostGIS kita gitu kan. Nah, ini masalahnya adalah leaflet JavaScript ini kan berjalannya tadi di client side kan. Ini berjalannya di client side, sedangkan untuk connect ke database dan melakukan manipulasi data ke database, menjalankan query select dan lain-lain itu kan adanya di PHP, di server side. Nah, maka kita akan membuat satu script PHP. Kita akan connect dulu ke database tempat data atribut kita disimpan, kemudian kita melakukan select query ke database tersebut. Kemudian script PHP kita itu akan mengenerate hasil query-nya dalam bentuk JSON gitu ya, didekode dalam bentuk JSON. Kemudian bagaimana caranya JSON ini ditampilkan lagi ke klien gitu. Nah, sekarang kita mulai coba dulu ya, kita coba dari connecting ke database Postgre. Kita pakai Postgre di sini. Ini saya menggunakan video ya, teman-teman. Seperti yang sudah diajarkan di pemrograman berbasis web, teman-teman bisa gunakan script yang ada di materi PBW, atau teman-teman bisa modifikasi contoh-contoh program yang ada di ini apa namanya W3 School. Ini bagaimana cara connect ke database bisa diambil dari sini. Nah, defaultnya PHP itu kan pasangannya adalah MySQL. Jadi ketika kita mau menggunakan Postgre, PDO Postgre ini di PHP config di php.ini, kalau teman-teman pakai SAM ya, itu bisa teman-teman buka di csam php. Itu di php.ini PDO PostgreSQL-nya extension-nya ini harus dihilangkan titik komanya ini di uncomment ya, supaya bisa dipanggil PDO PGSQL-nya. Nah, oke, sekarang udah ini konfigurasi seperti yang sudah diajarkan di PBW ya, saya tidak membahas terlalu detail ini potongan-potongan programnya. Yang jelas ini kita membuat koneksi ke PDO PGSQL. Kalau kemarin kita pakainya MySQL, di sini kita tinggal ganti PGSQL. Ini adalah
parameter yang diperlukan untuk membuat instance PDO ini. Kita membutuhkan nama servernya, nama databasenya sudah ada ya, databasenya data SE 2016 ini saya pakai. Saya menggunakan uh, data SE 2016 yang saya bagikan ke teman-teman waktu untuk praktikum membuat peta tematik. Nah, itu saya import ke Postgre. Nah, ini kita coba jalankan script ini. Kalau seandainya berhasil koneksinya, saya tampilkan connected successfully. Kita coba jalankan ya, localhost Postgre. Nah, ini sudah berhasil, artinya sudah berhasil koneksi yang kita bangun. Oke, logiknya yang pertama itu dulu ya, tadi adalah kita connect dulu ke database-nya. Yang kedua, sudah connect ke database, maka kita select data yang kita butuhkan seperti yang ada di JSON ini tadi ya, di JSON yang di WebGIS kita tadi. Misalkan kita pelajari, makanya saya minta ke teman-teman untuk mempelajari index.html serta JSON-nya ini, struktur data JSON-nya ini. Di sini kan kita perlu ada type ya, feature collection, name, Indo SE 2016, CRS dan seterusnya. Maka ketika kita sudah menselect, di sini yang perlu kita ambil dari database kan adalah workforce-nya ini ya, workforce sama geometri setiap provinsi, nama provinsi, workforce, kemudian geometri setiap provinsinya itu kan yang kita butuhkan. Nah, sedangkan yang ini yang feature collection, nama filenya, kemudian tipe CRS-nya ini tidak kita ambil dari database sebetulnya, tapi kan kita butuh JSON-nya itu nanti bentuknya seperti ini, maka kita buatlah seperti ini ya. Ini tadi koneksi ke Postgre-nya sudah kita panggil ya, kita panggil dengan fungsi require. Kita panggil fungsi require supaya koneksi ke Postgre ini dijalankan juga ketika menjalankan create GeoJSON ini. Lalu ini query yang saya buat untuk mengambil data geometri provinsi dan workforce dari database Postgre. Ya, kenapa itu yang dipanggil? Karena ini tadi sekali lagi saya ulangi, ini yang dibutuhkan adalah datanya adalah 3 data tersebut. Nah, kita coba jalankan ke Postgre SQL-nya. Ini. Nah, maka ini yang keluar datanya. Nah, di sini sudah berhasil SQL-nya, maka nanti teman-teman sesuaikan ini sesuai dengan nama kolom dan nama database masing-masing. Nah, hasil dari query itu kita akan simpan dalam array. Array kita beri nama GeoJSON. Itu ada type, feature collection, name-nya Indo SE 2016 jadi saya tidak mengubah struktur data yang hasil generatan QGIS to webnya ya, supaya kita tidak usah repot-repot mengubah nama variabel dan lain sebagainya yang sudah dipanggil di index.html. Makanya kita samakan persis struktur data GeoJSON-nya dengan yang hasil generatannya ini. CRS-nya adalah ini, CRS-nya kan tipe, name, properties, name, ini jadi saya samakan persis. Kemudian untuk setiap hasil query yang ada di ini tadi dari query select ini kita looping ya untuk setiap hasil itu. Jadi kan tadi hasilnya ada ini, ada 34 provinsi ini. For each hasil query itu kita simpanlah itu ke dalam variabel fitur ini ya, elemen fitur. Jadi ada array di dalam array ini. Dalam array ini ada tipenya fitur, propertiesnya adalah kita butuh
nama provinsi dan jumlah workforce-nya, kemudian kita butuh geometrinya. Nah, untuk setiap hasil ini kita push lah ke dalam array GeoJSON ini. Jadi, karena bentuk GeoJSON ini tadi array kan, seperti yang sudah diajarkan di PBW, setiap kali mau menambahkan satu elemen ke dalam array, kita panggil metode array push ini. Nah, hasilnya itu kita coba jalankan ini. Hasilnya kita tampilkan ke browser kita. Kita decode dulu JSON encode ini, mengubah array GeoJSON ini menjadi dalam format GeoJSON. Di header file PHP ini saya tambahkan ini ya, header content type application JSON, itu supaya browser tahu bahwa ini type hasil dari script PHP ini adalah dalam bentuk JSON, supaya nanti ditampilkannya mengikuti format JSON. Sekarang kita coba jalankan. Ini sudah ya connection ini. Ini tidak usah ditampilkan lagi yang connected successfully ini. Saya komen. Create JSON. Create GeoJSON.php. Nah, ini sudah berhasil ya. Hasilnya adalah seperti ini. JSON-nya sudah mirip dengan ini ya, JSON yang digunakan oleh WebGIS kita, yang hasil generatan dari QGIS to Web tadi. Sebetulnya kalau bukan generatan QGIS to Web juga memang leaflet itu struktur data JSON-nya seperti ini. Sudah sama persis. Yang kurang adalah ini ya, hanya ini nih. Kita belum kasih nama variabel var JSON Indo SE 2016_1 sama dengan itu ya. Itu aja yang kurang. Ini dapatnya dari mana? Kok tahu nama var-nya ini? Itu nama var ini teman-teman usahakan sama ya, sama dengan variabel bawaannya. Karena di index.html itu di mention terus kan ini nama variabel ini. Jadi kalau misalnya berbeda, takutnya tidak match dengan yang dipanggil di index.html. Sampai sini nyambung ya, mudah-mudahan teman-teman nyambung sampai sini. Oke. Nah, kita perlunya hasil GeoJSON ini disimpan dalam, sesuai yang ini tadi ya, sesuai dengan script yang kita punya, kita perlu dia disimpan dalam Indo SE 2016_1.js. Kita tidak perlu hasilnya itu ditampilkan di browser seperti ini. Jadi ini saya komen saja. Enggak juga nggak apa-apa sih. Yang penting kita tambahkan script untuk menyimpan hasil encoding JSON-nya itu ke suatu file. Nah, ini saya gunakan fungsi fopen, itu fungsi pada PHP untuk meng-create file baru, kemudian menuliskannya menggunakan file fwrite, metode fwrite, kemudian kita tutup menggunakan fclose. Nah, ini teks yang mau kita tulis adalah ini ya, nama variabelnya var.json ini, nama variabel ini. Kemudian yang mau kita tulis lagi adalah ini kan isian JSON-nya ini. Jadi teks berikutnya adalah hasil encode GeoJSON ini. Nah, itu saya coba jalankan. Ini saya hapus dulu nih data Indo SE 2016_1-nya ya. Saya hapus. Seharusnya kalau berhasil scriptnya, itu data yang baru muncul. Nah, ini ya, muncul file baru Indo SE 2016_1 itu adalah sudah merupakan JSON yang berisi data-data dari PostGIS ini. Gitu ya.
Nyambung ya, mudah-mudahan logikanya nyambung sampai sini. Nah, sekarang yang kita inginkan itu kan bukan kita yang mengeksekut setiap kali ada perubahan data di PostGIS, kemudian kita harus menjalankan .php ini. Nggak canggih dong, kita maunya script ini berjalan setiap kali user ngeload petanya gitu kan. Setiap kali petanya itu di load, ambil dulu data terbaru dari PGAdmin, ambil, simpan dalam bentuk JSON. JSON ini kemudian ditampilkan ke peta ini tadi, jadi sesuai arsitektur yang kita mau seperti ini. Nah, tapi kan yang index.html-nya ini kan JavaScript ya. Ini kan berjalannya di client, sedangkan yang create GeoJSON ini kan PHP dan con Postgre ini. Nah, ini sekaligus menyinggung materi PBW kita yang pertemuan 13, yaitu Ajax. Nah, itulah gunanya Ajax. Jadi, Ajax atau kepanjangannya adalah Synchronous JavaScript and XML, itu memungkinkan klien untuk menginvoke ya istilahnya, men-trigger, melakukan request ke server gitu. Melakukan request ke server secara asinkronus, bisa artinya PHP itu dijalankan tanpa perlu kita mereload gitu ya, tanpa perlu mereload satu halaman utuh. Tapi kebetulan di sini kita kan mau eventnya itu berjalan onload ya, jadi dieksekutnya ketika kita ngeload index.html ini gitu. Jadi itu salah satu fungsinya Ajax itu. Tapi kok Ajax kan ujungnya XML ya, tapi kok yang dipakai JSON? Karena memang ketika Ajax itu berkembang dulu, ketika ditemukan, orang-orang pada waktu itu masih menggunakan XML itu tadi. Jadi udah terlanjur namanya Ajax ya, walaupun sekarang teknologinya menggunakan JSON, ya nggak mungkin diganti Ajax gitu kan. Nah, oke, jadi kita butuh satu script Ajax yang akan men-trigger gitu, yang akan men-trigger setiap kali kita load index.html ini, jalankan create GeoJSON ini di server gitu kan. Kita butuh Ajax itu. Nah, seperti yang sudah saya minta teman-teman pelajari di W3 School dan mudah-mudahan sudah paham. Jadi Ajax itu bukan suatu bahasa pemrograman ya, itu hanya teknik untuk merequest data dari web server. Sebenarnya kan memang klien itu merequest data dari web server kan, pada naturally cara bekerjanya kan memang merequest klien itu ke server. Cuma apa sih bedanya dengan request yang biasa? Yaitu tadi kita bisa menjalankan script itu asinkronus tanpa harus di load, kemudian behind the scene jalannya di background seperti itu. Nah, untuk sebenarnya kunci dari untuk menjalankan Ajax itu adalah objek ini yang namanya XML HTTP request. Nah, ini sebenarnya tinggal kita create objek XML HTTP request ini, kemudian kita definisikan request methodnya itu mau get atau post atau apa gitu ya. Kemudian di send, cuma butuh 3 baris itu saja untuk menjalankan fungsi Ajax itu tadi. Jadi ini ya, saya tulis di sini. Teman-teman bisa pakai contoh-contoh script yang ada di pemrograman PBW sekali lagi, atau modify yang ada di sini di W3 School. Ini saya definisikan, saya instansiasi ini XML HTTP request object. Nah, saya maunya ketika dengan XML HTTP ini menjalankan create geojson.php dengan metode get gitu ya, metode get kemudian send. Nah, ini kita tes ya apakah ini sudah berjalan atau belum. Nah, kita coba sekali lagi trigger ya, trigger.php, kita coba run. Trigger
.php kita coba run. Nah, itu artinya kalau udah muncul JSON berhasil di load ini sebenarnya bukan ini ya, ini bukan bagian dari Ajax-nya, tapi ini saya hanya menambahkan fungsi tambahan. Kalau misalnya Ajax-nya berhasil ya, ini ready state sama dengan 4 dan 1 sama dengan 200, itu artinya sudah berhasil dijalankan. Ini Ajax-nya saya mau tampilkan dong di paragraf dengan ID demo ini JSON berhasil di load. Ini sudah berhasil artinya Ajax-nya. Nah, sekarang kita Ajax ini kita copy ya, kita copy yang ini 3 baris ini ke index.html. Index.html sebelum data JSON-nya dan maps layer-layer maps-nya itu di load. Nah, di sini kita taruh Ajax-nya. Saya taruh di sini di awal next variable ini ya. Nah, seharusnya sekarang setiap kali index.html ini saya load, maka jadi sesuai arsitektur dia, setiap kali index.html ini saya load, maka dia akan memanggil JSON yang sudah di-generate dari data terakhir yang ada di database. Sekarang kita coba ya. Ini petanya tadi. Ini petanya tadi. Nah, sekarang saya coba, saya tes ya. Ini adalah database-nya. Di sini kan kita lihat Aceh ya, jumlah tenaga kerjanya ada apa namanya, berapa ini? 1.014.309, kemudian di Sumatera Utara ada 2 juta sekian. Ini warnanya lebih, Aceh warnanya lebih coklat dibandingkan dengan Sumatera Utara ya. Nah, saya coba modify ini yang Aceh ini workforce-nya workforce-nya ini saya samakan aja dengan yang ini saya backup dulu ya. Ini saya samakan yang Aceh itu dengan Sumatera Utara ya. Nah, seharusnya sekarang ketika kita load data peta WebGIS kita, harusnya sekarang warnanya sudah menjadi sama Aceh dengan Sumatera Utara karena datanya udah update ya, udah kita update di database. Nah, ini ya. Jadi sekarang webnya datanya sudah dinamis mengikuti perubahan yang ada di PostGIS kita, itu ya. Oke, cukup sampai sini dulu mengenai membangun WebGIS dengan data yang dinamis dengan cara menghubungkannya ke PostGIS.